Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Budi Sutomo Eskom MTI selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman terstruktur. Di sini kami dari kelompok 6 dengan proyek perpustakaan mini berbasis barcode dengan menggunakan Streamlit. Baik, untuk menu pertama yang tampil setelah Streamlit di-run adalah login pengguna. Nah, di menu login pengguna ini terdapat keterangan jikalau sebagai admin maka passwordnya 12345 dan jika sebagai kasir maka passwordnya ABCDE. Di sini kami akan memasuki sebagai admin terlebih dahulu dengan mengeklikkan username admin dan passwordnya seperti yang sudah tertera. Kemudian selanjutnya kita bisa klik login. Nah, setelah login akan muncul navigasi dengan menu dashboard ringkasan perpustakaan, di mana di menu ini terdapat statistik utama dari aplikasi ini, yaitu total koleksi unik yang berjumlah 201, total transaksi tercatat 30, dan buku yang sedang dipinjam saat ini adalah 7, dan di bawahnya terdapat distribusi stok berdasarkan pengarang yang ditampilkan melalui diagram batang total stok per pengarang, dan di sini bisa dilihat bahwa pengarang dengan stok yang paling banyak adalah pengarang Terelie dengan stok yang sangat banyak, bisa dilihat di sini. Nah, untuk di bawahnya juga terdapat catatan transaksi terbaru. Jadi, akan menampilkan transaksi yang baru saja dilakukan. Nah, di sini terdapat ID transaksi, terus ID buku, tanggal pinjam, dan juga status. Dan untuk selanjutnya kita bisa langsung ke menu manajemen buku atau CRUD, di mana di menu CRUD ini terdapat 4 menu yang bisa kita pilih. Yang pertama yaitu ada menu tambah buku. Di sini kita bisa menginputkan data buku yang akan kita tambah. Untuk pertama bisa input ID buku dengan A0043. Kemudian kita inputkan judul buku yang akan kita tambah, yang judulnya yaitu Si Anak Kuat. Nah, untuk pengarang dari buku tersebut Terelie. Dan untuk jumlah stoknya kita akan buat 5. Kemudian klik simpan data terbaru. Nah, di situ akan langsung muncul barcode untuk dari buku tersebut yang akan tersimpan di dalam master CSV. Kemudian untuk menu update data, kita bisa milih dulu ID buku yang akan kita perbarui. Di sini akan saya pilih yaitu A0007 dengan judul The Little Prince dan pengarang Anthony de Saint-Exupéry yang tadinya total stoknya 21 akan kita update menjadi 25. Nah, kemudian setelah itu kita perbarui data. Nah, berarti data buku sudah berhasil diperbarui. Nah, untuk menu selanjutnya yaitu menu tabel master. Di menu ini kita bisa melihat buku, daftar koleksi buku yang sudah terinput. Di sini terdapat ID buku, judul, pengarang, serta stok. Nah, untuk stok saat ini yaitu 201 buku. Dan untuk hapus data, kita bisa memilih ID mana yang akan kita hapus, kemudian klik hapus permanen kalau ingin menghapusnya. Untuk selanjutnya kita ke menu scanner barcode, di mana di menu ini adalah menu untuk transaksi peminjaman atau pengembalian. Di sini bisa kita lihat terdapat 3 tipe operasi yang bisa kita gunakan. Yang pertama yaitu peminjaman satuan. Peminjaman satuan ini untuk meminjam buku secara satuan ya. Untuk yang pertama kita pilih ID bukunya yang akan kita pinjam, kemudian klik Gatsby, klik proses peminjaman. Nah, di situ akan muncul barcode dari transaksi tersebut. Nah, barcode ini wajib untuk disimpan karena barcode ini digunakan untuk proses pengembalian buku. Di sini ada menu download. Jika nanti ingin menyimpan barcode tersebut,
bisa kita download terlebih dahulu. Sini akan saya download. Nah, setelah download, kita akan coba ke selanjutnya, yaitu ke pengembalian satuan. Nah, di sini di pengembalian satuan terdapat dua menu ya, atau dua metode, dan yaitu scan langsung. Kita di sini akan men-scan kode yang tadi sudah di-download. Nah, setelah itu kita bisa tag foto. Nah, akan tampil barcode sudah terbaca dan pengembalian pun berhasil. Nah, untuk option kedua, jika scan-nya tidak bisa, kita bisa memakai unggah file barcode. Di sini kita bisa mengunggah file barcode yang sudah di-download juga dengan browse file, kemudian kita pilih file mana yang akan kita unggah. Kenapa tulisannya gagal atau transaksi tidak ditemukan? Karena barcode yang tadi kita sudah scan langsung melalui webcam, jadi barcode tersebut sudah tidak bisa digunakan lagi karena pengembaliannya sudah berhasil. Dan untuk selanjutnya, kita ke menu mode batch atau cepat. Mode ini adalah mode yang digunakan untuk peminjaman atau pengembalian buku yang jumlahnya banyak. Untuk peminjaman buku dengan jumlah banyak, kita bisa inputkan ID buku yang akan kita pinjam dengan minimal 3 buku. Di sini kita bisa inputkan ID buku yang kita pisah menggunakan koma. Kemudian kita klik proses peminjaman batch. Nah, sukses meminjam 3 buku, berarti buku sudah berhasil dipinjam dan akan menampilkan barcode transaksi atau TRX ID untuk pengembalian. Barcode tersebut akan digunakan saat proses pengembalian. Nah, untuk pengembalian di sini kita tidak menggunakan scan webcam melalui barcode ataupun unggah file, melainkan menggunakan daftar TRX ID atau kode yang tadi muncul di barcode waktu peminjaman. Sini kita ketikkan barcode yang tadi yang sudah muncul. Ketikkan terlebih dahulu. Setelah itu kita proses pengembalian batch dan buku sudah berhasil dikembalikan. Dan selanjutnya kita ke menu log peminjaman dan laporan, di mana di sini akan menampilkan data ID transaksi, ID buku, tanggal pinjam dan status. Di sini data-data ini bisa diurutkan berdasarkan tanggal peminjaman sesuai keinginan kita. Nah, di sini juga bisa diekspor data menuju Excel. Di sini sudah tampil, bisa kita klik dan bisa kita download untuk file Excel-nya sendiri. Baik, untuk selanjutnya kita ke pengaturan dan backup, di mana menu pengaturan dan backup ini hanya bisa diakses oleh admin saja. Nah, manajemen backup data ini yaitu digunakan untuk membackup seluruh data yang ada di aplikasi ini. Jika ingin membackupnya, kita bisa mengklik trigger auto backup CSV atau master and log. Bisa mengkliknya dan backup berhasil dilakukan, atau kita juga bisa mengkompresi folder data ke zip. Dan untuk tentang aplikasi ini adalah aplikasi perpustakaan mini berbasis barcode yang digunakan untuk membantu perpustakaan sederhana yang dilakukan dengan dukungan barcode untuk mempercepat proses peminjaman. Ini tadi menu-menu dari setelah kita login menjadi admin. Untuk selanjutnya kita bisa keluar atau logout terlebih dahulu. Kemudian kita login sebagai kasir. Kita bisa input username dulu sebagai kasir. Kita masukkan password sesuai keterangan, yaitu ABCDE, dan login. Baik, di sini di menu kasir untuk dashboardnya sama saja seperti menu admin yang terdapat statistik utama, tapi untuk manajemen CRUD itu dibataskan hanya
Kasir hanya bisa mengelola melihat tabel master dan melakukan hapus data jika terdapat kesalahan atau bukunya sudah tidak ada. Dan untuk scanner barcode tentunya kasir bisa melakukannya untuk melakukan proses transaksi peminjaman dan pengembalian. Untuk file log peminjaman dan laporan pun kasir bisa mengaksesnya, namun untuk pengaturan backup itu kasir tidak memiliki hak sama sekali untuk melakukannya, hanya dapat dilakukan oleh admin. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari aplikasi ini yang telah kita buat, project yang telah kita buat. Semoga bermanfaat dan terima kasih Bapak atas tugas yang diberikan, sangat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.